Ya, oke. Selanjutnya kita memasuki materi termofisika. Untuk pembahasan pertama terkait dengan termofisika itu adalah pengertian panas atau dingin. Panas atau dingin adalah sifat termal alami sebuah benda. Jadi benda itu memiliki sifat termal alami, ya, entah dia panas ataupun dia itu dingin. Panas atau dingin hanya sensasi yang bisa dirasakan melalui indera peraba. Nah, untuk memastikan seberapa panas atau dinginnya, nah, maka bisa dinyatakan dengan besaran suhu, ya, karena kalau hanya menyebutkan panas atau dingin, ya masing-masing orang itu kan beda, ya. Mungkin satu orang mengatakan, oh ini panas, oh enggak kok ini hangat, nah, misalnya, ya. Oh, sebagian lain mungkin akan mengatakan, oh ini enggak panas, enggak, oh, ini dingin kok. Nah, jadi karena panas atau dingin itu adalah sensasi yang dirasakan melalui indera peraba. Maka agar bisa diangkakan, dikuantitasikan, maka perlu, ya, dilakukan pengukuran. Alat yang digunakan untuk mengukur panas atau dingin, nah itulah yang disebut dengan termometer. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu menggunakan termometer. Acuan skala pada termometer adalah nilai titik beku dan nilai titik didih air. Jadi acuannya itu adalah titik beku, ya, untuk menggambarkan bahwa benda itu dingin, ya. Kemudian nilai titik didih air, ya, yang menggambarkan bahwa itu, ya, sangat panas. Jadi acuannya ini, ya, adanya nilai titik beku dan nilai titik didih air. Selanjutnya temperatur. Temperatur adalah ukuran panas dinginnya dari suatu benda. Panas dinginnya suatu benda berkaitan dengan energi termal yang terkandung dalam benda tersebut. Makin besar energi termalnya, maka makin besar atau makin tinggi temperaturnya. Jadi panas atau dingin ini terkait dengan energi termal yang ada di dalam benda tersebut. Kalau energi termalnya semakin besar, ya maka temperaturnya semakin tinggi. Sementara kalau energi termalnya itu semakin kecil, maka temperaturnya semakin rendah. Kemudian kontak termal. Dua buah benda dikatakan dalam keadaan kontak termal apabila energi termal dapat bertukar di antara kedua benda tersebut tanpa adanya usaha yang dilakukan. Contohnya adalah memasukkan es ke dalam air. Maka suatu saat, ya, es yang dimasukkan ke dalam air ini akan mencapai kondisi kesetimbangan termal, ya. Jadi suhunya antara es dan air itu akan sama. Nah, itu yang disebut dengan kesetimbangan termal. Kontak termal, ya, ini ada pertukaran energi termal, ya, antara es dengan air sehingga nanti bisa mencapai kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal adalah situasi yang mana dua benda yang dalam keadaan kontak termal menukarkan energi termal dalam jumlah yang sama. Jadi kesetimbangan termal itu bisa terjadi, ya, apabila dua buah benda yang dalam keadaan kontak termal, ya, itu menukarkan energi termal dengan jumlah yang sama, ya, seperti ini misalnya ini air hangat, ya, dia ada kontak termal dengan es yang suhunya berbeda dengan air, nah nanti, ya, masing-masing itu akan menukarkan energinya. Ya, esnya itu juga akan mencair, ya, akan menjadi hangat, sementara airnya itu akan menjadi lebih dingin.
Waktu yang diperlukan untuk mencapai kesetimbangan termal tergantung dari sifat benda tersebut. Ada yang cepat ya mencapai kesetimbangan termal, ada juga yang lama. Pada saat kesetimbangan termal, kedua benda mempunyai temperatur yang sama. Jadi ketika sudah mencapai kesetimbangan termal, itu temperatur benda itu akan sama. Kayak tadi es dimasukkan ke air, ya nanti air dan es itu akan mencapai temperatur yang sama. Kesetimbangan termal merupakan hukum kenol termodinamika. Selanjutnya termometer. Untuk mengukur temperatur sebuah benda secara kuantitatif, maka digunakanlah termometer. Termometer ini terbuat dari bahan yang bersifat termometrik, sifat fisiknya bervariasi terhadap temperatur. Jadi dibuat dari bahan yang fisiknya ya itu berubah ya terhadap adanya temperatur. Skala temperatur. Perbedaan skala Celcius dengan temperatur absolut Kelvin adalah sebesar 273. Sehingga suhu Celcius itu adalah suhu dikurangi 273. Oleh karena itu, titik beku air adalah 273 Kelvin, setara dengan 0 derajat Celcius. Jadi titik beku air kalau dalam Celcius itu adalah 0 derajat, sementara pada Kelvin, pada skala Kelvin itu adalah 273. Dan titik didih air itu untuk skala Kelvin itu pada suhu 373. Nah, ini setara dengan suhu air 100 derajat Celcius. Jadi titik didih air ya mengukur dengan skala Kelvin dan skala Celcius itu berbeda. Kalau titik didih air menggunakan skala Celcius itu 373, sementara dengan Celcius itu 100 derajat. Konversi skala termometer. Konversi skala Fahrenheit ke Celcius. Jangkauan nilai titik beku ke titik didih Celcius itu adalah 0 sampai 100. Ya, titik bekunya 0, sementara titik didihnya adalah 100. Itu untuk skala Celcius, sehingga ada 100 skala. Sementara jangkauan nilai titik beku ke titik didih Fahrenheit, ya untuk skala Fahrenheit, titik bekunya itu adalah 32 derajat. Sementara titik didihnya itu adalah 212 derajat, sehingga ada 180 skala. Maka perbandingan skala Celcius dengan skala Fahrenheit adalah ya, titik didih Celcius dikurangi titik beku Celcius. 100 dikurangi 0. Kemudian titik didih Fahrenheit dikurangi titik beku Fahrenheit. 212 dikurangi 32. Sama dengan suhu derajat Celcius dikurangi 0. Dibagi suhu Fahrenheit dikurangi 32. Nah, 100 dikurangi 0 itu 100, 212 dikurangi 32 itu 180, sehingga 100 per 180 ketika disederhanakan menjadi 5/9. Kemudian T derajat Celcius dikurangi 0, itu T derajat Celcius, dibagi T derajat Fahrenheit dikurangi 32. Maka skala Fahrenheit ketika akan dikonversikan ke skala Celcius itu adalah ya, suhu derajat Celcius sama dengan 5/9 derajat Fahrenheit dikurangi 32. Jadi untuk
merubah skala Fahrenheit ke Celsius, ini rumusnya ya 5/9, kemudian suhu Fahrenheit-nya berapa dikurangi 32, itu adalah suhu derajat Celsiusnya. Kemudian konversi skala Celsius ke Fahrenheit. Maka derajat Fahrenheit dibagi derajat Celsius. Ya tadi ini skala titik didih dikurangi titik beku Fahrenheit itu 180 ya skalanya. Kemudian untuk derajat Celsius titik didih dikurangi titik beku itu ada 100 skala. Sehingga 180/100. Kemudian sama dengan T derajat Fahrenheit dikurangi 32. Kemudian dibagi suhu derajat Celsius dikurangi 0, titik bekunya adalah 0. Kalau ini titik bekunya adalah 32. Maka 180 dibagi 100, kita sederhanakan menjadi 9/5. Sama dengan T derajat Fahrenheit dikurangi 32. Nah ini T derajat Celsius dikurangi 0, itu T derajat Celsius. Maka ini bisa kita pindahkan ke ruas kiri ya, sehingga 9/5 T derajat Celsius sama dengan T derajat Fahrenheit dikurangi 32. Maka konversi skala Celsius ke Fahrenheit itu adalah T derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 suhu derajat Celsius ditambah 32. Jadi ketika diketahui suhu Celsiusnya berapa misalnya ya T derajat Celsius, maka untuk merubahnya itu rumusnya ini 9/5 suhu derajat Celsiusnya ditambah 32. Itu adalah suhu Fahrenheit. Selanjutnya kalor. Kalor merupakan satu bentuk energi. Energi berpindah atau mengalir dari benda yang mempunyai temperatur tinggi ke benda yang bertemperatur rendah. Satuan kalor adalah kalori. 1 kalori adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Misalnya, 100 gram air mula-mula suhunya 14,5 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan hingga suhunya 15,5 derajat Celcius. Maka kalori yang diberikan adalah sejumlah 100 kalori. Kilokalori. 1 kilokalori adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur dari 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius dari 1 kg air itu 1 kilokalori. Kalor jenis. Kemampuan suatu benda untuk menyerap energi panas adalah sebanding dengan massa benda M dan sebanding dengan perubahan suhunya atau delta T yang dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T dengan C atau spesifik heat. Ya, oke, dilanjutkan. Sejumlah energi panas atau kalori yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram zat atau benda sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalor jenis itu adalah sejumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram benda ya sebesar 1 derajat Celcius. Setiap zat atau materi mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda bergantung pada sifat materi itu sendiri. Selanjutnya, kapasitas kalor. Kapasitas
panas atau kapasitas kalor suatu benda adalah besaran yang menyatakan banyaknya kalor untuk menaikkan suhu benda tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Dirumuskan, Q sama dengan C, C-nya C besar, kali delta T. Nah, karena Q sama dengan M kali C kecil, kali delta T, maka ini adalah C besar. Ya. Q sama dengan MC kali delta T. Sementara Q itu adalah C kali delta T. Maka C-nya itu adalah MC. Sehingga C besar sama dengan M kali C kecil. Di mana Q itu adalah banyaknya kalor, C itu adalah kapasitas kalor, T itu adalah suhu, dan C kecil itu adalah kalor jenis. Contoh soal pertama. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius. Dipanaskan hingga suhunya mencapai 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air itu adalah 4.186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Ya, diketahui di sini ya, masanya itu 3 kg. Kemudian kalor jenisnya, ini M itu 3 kg. Kemudian kalor jenisnya itu C, itu 4.186 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya itu dari 10 derajat sampai naik ke 35 derajat. Maka perubahan suhunya atau delta T itu adalah 35 dikurangi 10 derajat Celcius. Perubahan suhunya menjadi 25 derajat Celcius. Ditanyakan Q. Maka Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya diketahui 3, kemudian kalor jenisnya 4.186, kemudian perubahan suhunya 25 derajat Celcius. Maka kalor yang diserap air itu adalah 313.950 Joule. Selanjutnya, perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3 macam, ada konduksi, konveksi, kemudian radiasi. Perpindahan panas dengan cara konduksi adalah perpindahan panas yang terjadi karena sentuhan langsung buah-buah objek tanpa terjadinya pertukaran partikel atau zat itu tetap diam. Misalnya teman-teman itu membakar sate, ya, kemudian tusuk satenya itu terbuat dari besi. Nah, ketika teman-teman memasukkan sate itu ke api, maka teman-teman itu akan tangannya yang megang besi itu juga akan merasa panas. Nah, ini adalah contoh perpindahan panas secara konduksi, ya. Zatnya tetap diam, ya, besinya itu ya di situ aja, ya, tetapi panasnya itu yang menjalar sampai ke tangan kita. Kemudian contoh yang lain, misalnya teman-teman membuat sop, kemudian teman-teman mengaduk sop itu, ya, dengan sendok dari besi misal. Nah, maka tangan kalian lama-kelamaan itu akan merasakan panas. Ini juga contoh perpindahan panas secara konduksi. Nah, untuk laju kalornya ini dirumuskan dengan H sama dengan Q per T.
di mana ini Q per T itu sama dengan K kali A kali delta T per L. Dan untuk Q-nya itu adalah K kali A kali T kali delta T per L. Di mana Q itu adalah kalor, satuannya joule atau kalori, kemudian K itu adalah konduktivitas termal, A-nya itu adalah luas penampang, kemudian delta T-nya itu perubahan suhu, kemudian L-nya itu adalah panjang benda, kemudian H itu adalah kalor yang merambat persatuan waktu. Kemudian T-nya itu adalah waktu dengan satuan sekon. Kemudian perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi karena perpindahan molekul yang membawa panasnya. Misal, ya, ada sebuah pemanas ruangan, maka udara yang dingin itu akan masuk ke heaternya, ke pemanasnya, kemudian dari pemanas itu akan mengeluarkan udara yang panas. Nah, ini udara ini itu akan mengalir, jadi udaranya itu ikut bergerak. Nah, ini perpindahan panas secara konveksi. Contoh yang lain adalah angin darat dan angin laut. Jadi anginnya itu ikut bergerak. Ya, ini contoh perpindahan panas secara konveksi. Atau ketika teman-teman merebus air. Nah, airnya itu yang dingin itu akan berpindah, ya, muter airnya. Nah, maka itu juga contoh perubahan panas secara konveksi. Sementara untuk yang konduksinya itu adalah sendok yang kita gunakan untuk misalnya tadi ngaduk, nah itu konduksi, ya. Sementara airnya, misalnya teman-teman merebus air, itu yang terjadi itu adalah perpindahan panas secara konveksi karena airnya itu bergerak. Laju kalor Q per T, sebuah panas, memindahkan kalor ke fluida sekitarnya secara konveksi sebanding dengan luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida dan beda suhu di antara benda dan fluida. Maka laju kalor dirumuskan H sama dengan Q per T, di mana Q per T itu adalah sama dengan H kali A kali delta T pangkat 4. Q-nya itu adalah kalor, H-nya itu adalah koefisien konveksi, kemudian A-nya itu luas penampang, delta T-nya perubahan suhu, kemudian L ini yang di atas, ya, kemudian T-nya itu waktu, satuannya sekon. Kemudian radiasi. Perpindahan panas secara radiasi merupakan perpindahan panas oleh gelombang elektromagnet tanpa melibatkan partikel. Jadi, perpindahan panas secara radiasi itu tidak melibatkan partikel. Contohnya, ya, teman-teman menjemur pakaian, maka panas matahari itu akan sampai ke pakaian kita, sehingga pakaian kita itu menjadi kering. Nah, matahari itu panasnya sampai ke bumi itu tidak membutuhkan partikel, tidak membutuhkan media, ya, untuk sampai ke bumi. Nah, ini contoh perpindahan panas secara radiasi. Jadi walaupun melewati ruang hampa di angkasa di sana, ya, tapi panas itu tetap sampai ke bumi. Contoh perpindahan panas secara radiasi. Laju atau rate radiasi kalor tersebut sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya.
Laju radiasi kalor juga sebanding dengan luas penampang permukaan benda dan sifat permukaan benda. Dirumuskan, Q per T sama dengan E kali A kali theta kali T pangkat 4. Q-nya banyaknya kalor, kemudian T-nya itu waktu, kemudian H-nya itu laju kalor, E-nya emisivitas suatu benda, kemudian T-nya itu konstanta Stefan, ya sudah diketahui, 5,67 kali 10 pangkat min 8. Kemudian A itu adalah luas benda, kemudian T-nya itu adalah suhu mutlak dengan satuan Kelvin. Emisivitas permukaan merupakan sifat permukaan benda yang nilainya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jika suhu benda, T dan suhu lingkungan itu adalah T0, maka energi total yang diradiasikan itu Q per T sama dengan E kali A kali theta kali T pangkat 4 dikurangi T0 pangkat 4. Contoh soal 2. Sebuah bola tembaga memiliki luas 20 cm persegi. Selanjutnya dipanaskan sampai berpijar pada suhu 127 derajat Celcius. Apabila emisivitas bahan adalah 0,4 dan tetapan Stefan adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8, maka hitunglah energi radiasi yang dipancarkan oleh bola tersebut setiap detiknya. Nah, diketahui luasnya itu adalah 20 cm persegi, ya, dijadikan meter menggunakan sistem internasional, 2 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Kemudian suhunya itu adalah 127 derajat Celcius. Nah, karena suhu yang digunakan itu adalah suhu mutlak, satuannya Kelvin, maka suhu derajat Celcius ini kita rubah menjadi Kelvin. Maka 127 ditambah 273, sehingga suhunya menjadi 400 Kelvin. Kemudian emisivitas bahannya itu adalah 0,4. Kemudian konstantanya itu adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8. Yang ditanya P, maka rumusnya itu adalah E kali theta kali A kali T pangkat 4. Tinggal kita masukkan rumusnya. E-nya 0,4, kemudian tetapan Stefan-nya 5,67 kali 10 pangkat min 8, kemudian A-nya itu 2 kali 10 pangkat min 3, kemudian T pangkat 4-nya, T-nya itu 400 Kelvin, dipangkatkan 4. Nah, sehingga ketemunya itu adalah 1,61123 watt. Atau digunakan 1,2 watt. Ya, teman-teman, ini materi kita hari ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Kalau sudah cukup, kita akhiri pertemuan pada kesempatan sore hari ini. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.